سأقبل يا خالقي من جديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Baik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat pagi untuk anak-anakku yang di kelas, baik yang itu di rumah yang melaksanakan yang namanya pelajaran sistem online daring. Kita di sini belajar materi akidah akhlak, bertemu di materi mengenai sikap terpuji. Salah satu dari sikap terpuji itu adalah ikhtiar. Di awal jelaskan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Quran surah Az-Zumar ayat 18 itu mengatakan mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Pada pagi ini materi kita adalah apa sih ikhtiar itu? Apa fungsinya ikhtiar dalam kehidupan kita itu? Bagaimana sih bentuknya ikhtiar itu? Ada tawakal, ada ikhtiar, ada qanaah, ada sabar, dan ada syukur. Maka yang dibahas di awal adalah ikhtiar. Dalam tatanan bahasa, ikhtiar itu dibangun dalam bahasa Arab, yaitu ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron. Apa coba ulangi? Ikhtaro yakhtaru. Ihtaro yakhtaru. Ikhtaro yakhtaru. Ihtaro yakhtaru. Ikhtiyaron. Ikhtiyaron. Apa artinya memilih? Memilih arti dari ikhtiar. Secara istilah, ulama mendefinisikan adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari sebuah kenyataan. Putus cinta jangan galau. Ikhtiarnya adalah apa? Dekati Tuhan dulu, berdoa. Memang Allah akan memberikan yang terbaik. Mau ujian jangan nyerah dulu. Ikhtiarnya adalah apa? Belajar. Mau berperang, jumlah pasukan musuh lebih banyak dari kita, jangan nyerah dulu. Ikhtiarnya apa? Asahlah pedang itu setajam mungkin, latihlah kuda itu sekuat mungkin, maka tumpaskan musuh di depan sana. Masalah menang kalah urusan terakhir. Yang penting usaha untuk melawan. Kenapa? Kalau contoh besarnya adalah di tahun 1945, tanpa ikhtiar Indonesia tidak akan merdeka. Bagaimana kita mau merdeka? Bagaimana kita mau menang melawan Belanda dan Jepang, sedangkan ketika itu kita mengetahui tentang hal-hal persenjataan pun minim, senjata pun minim, bermodalkan bambu runcing bisa mengusir Belanda. Ikhtiarnya adalah usaha, semangat, dan percaya ada pertolongan Allah untuk melawan orang-orang kafir penjajah. Itu yang menjadi landasan mereka untuk mengusir penjajah. Dan akhirnya apa? Penjajah pergi dari negeri kita, dan kita hidup menjadi bangsa Indonesia.
Semua butuh ikhtiar. Mau naik kelas, ikhtiarnya adalah belajar yang giat. Mau mencapai suatu cita-cita, maka berjalanlah kepada jalan yang menuju cita-cita tersebut. Sebab apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu timbul pertanyaan, oh Pak Ustaz, berarti Allah itu tidak maha kuasa dong. Merubah suatu kaum aja dia tidak mampu, apalagi untuk merubah yang lainnya. Katanya Allah maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Kenapa kaum tersebut aja tidak bisa dirubah nasibnya? Bukan seperti itu. Allah mau melihat usaha yang dilakukan suatu kaum, maka Allah baru memberikan hasil dari usaha tersebut. Kalau Allah hanya memberikan dan memberikan, bagaimana kita untuk menjadi manusia yang berpengalaman? Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi, usahanya untuk kembali ke surga lagi adalah berbanyak taubat kepada Allah. Kalau kita ingin masuk surga, usaha kita adalah menjadi umat yang bertakwa kepada Allah, selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah surga yang kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan, maka neraka yang didapatkan. Itu. Kenapa? Itu. Kenapa dibilang seperti itu? Sebesar biji zahro akan dihitung. Sebesar apapun itu kebaikan akan dihitung. Sebesar apapun itu kejelekan akan dihitung. Besar beratnya kebaikan akan menjadi penopang kita untuk masuk surga. Besar beratnya kejelekan kita menjadi penopang kita untuk masuk neraka. Pilihlah seperti itu. Keinginan untuk menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Apakah orang miskin bisa menjadi kaya? Sangat bisa. Kalau orang miskin tersebut mau bekerja keras, mau rajin menabung, dan mau bersedekah, bersyukur terhadap nikmat Allah. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, Allah kalau kau kufur atas nikmatku, Allah akan azab. Allah azab yang kufur nikmat. Allah akan azab. Maka dari itu, orang yang miskin tadi, jikalau dia bergiat berusaha menabung rajin, lalu bersedekah, rajin bersedekah, maka yang terjadi adalah dia memiliki harta dan menjadi orang dermawan, menjadi orang kaya. Lalu sebaliknya, yang sudah dikasih Allah amanah kekayaan, boros dia, foya-foya dia, hartanya dibuang sana sini saja dengan untuk keduniaan, maka yang akan terjadi adalah apa? Miskin mendadak. Nabung udah nggak mau, gitu kan? Mabuk-mabukan, berpoya-poya, datang ke sana ke sini, habis hartanya, ya miskin dia, kerja nggak mau. Yang kaya kan orang tuanya, dia dilahirkan di golongan orang kaya, tapi dia nggak mau usaha. Oh bapak saya ini, oh bapak saya ini, oh bapak saya ini. Itu kan bapakmu, bukan dirimu. Yang kaya orang tuamu, bukan dirimu.
Kalau gara-gara kamu saja bisa orang tua dan jatuh miskin, itu semuanya melalui ikhtiar. Yang bodoh, bisakah dia menjadi ranking 1 di kelas? Bisa. Kalau dia menyadari dirinya itu lemah dalam menuntut ilmu belajar, maka dia pompa lagi kegiatan dalam belajarnya. Seperti itu. Pompa lagi. Maka dia lebih rajin. Yang tadinya orang belajar sejam itu menghabiskan 1 buku, dia sejam 2 buku. Gitu. Maka wajar dong dia menjadi yang pintar di kelas. Seperti itu. Itu bentuk ikhtiar untuk menjalani kehidupan ini. Maka tidak mestinya Allah langsung, oh kamu ini makanan sudah ada, sedangkan kita mau makan sayur asem aja prosesnya panjang. Buat bumbunya, buat ininya, buat itunya, belum nak beli gasnya pula. Oh jauh-jauh mau lihat paha ayam saja itu prosesnya lama, belum nak bertarung sama ayam dulu, saling kejar-kejaran gitu. Sudah dapat ayam, nagih dulu, bayar dulu 100.000 gitu kan. Sudah dapat 100, sudah bayar 100.000, kaget dulu, belum bisa kita itu untuk makan dan menikmati ayam tersebut. Sembelih dulu dengan nama Allah, Bismillah, ya Allah Akbar. Sudah disembelih, apakah ayam tersebut langsung bisa dimakan? Tidak, ayam tersebut tidak langsung dimakan, dikuliti dulu. Sudah dikuliti, apa bisa langsung dimakan? Makanlah ke mentah-mentah itu. Tidak bisa juga nak. Akhirnya apa? Dibuanglah dulu kotoran-kotorannya, darah-darahnya, jeroannya. Sudah itu apakah langsung bisa dimakan? Tidak. Dikukus, direbus, diungkep. Setelah itu apa langsung bisa dimakan? Makanlah kukusan ayam itu. Benda amis. Baru dipotong, dibelah, ditetak, digoreng satu persatu, dikasih tepung atau dikasih sambal atau disemur sesuai hati kita. Itulah proses itu yang dibilang ikhtiar. Lalu apa? Sikap ikhtiar juga menegaskan sebuah harapan yang tinggi dan optimis dalam jiwa manusia. Manusia harus memandang hal-hal positif. Ya alangkah susah kaki ujian matematika. Alangkah susahnya nanti ujian ini. Kalau kita tidak berusaha belajar, dia susah. Tapi siapa? Fulan bin Fulan besok ujian matematika. Pas hari ini Mei itu sudah masuk ke ruangan ujian matematika. Berusahalah si Fulan mendatangi Mei. Ya Mei, kira-kira nanti pertanyaannya apa saja? Oh ini. Bisa ndak anak ajarin anak di bab sekian, ini sekian. Itu positif. Lalu ikhtiar juga membuat diri kita tidak mudah putus asa. Aku tanpa dirimu bagaikan butiran dalam debu, dan jika kami tidak bersatu, maka lebih baik aku galau, putus cinta, galau. Sampai itu yang namanya lontong terikin dingin di depan rainya. Jangan. Apalagi ini bentuk orang yang putus asa. Ketika saya berjalan di sebuah kantin di universitas, bro, kenapa itu melamun? Aduh bang, aku putus sama pacarku. Baik, makan, nasi gemuk udah dingin gitu saya. Makan. Kau tinggi, ganteng dan lain sebagainya. Gara-gara putus cinta, kau putus asa. Mata kuliah kau nggak selesai. Nggak habis pikir kan? Putus asa, cowok. Cuman gara-gara cinta. Ikhtiarnya adalah blok semua nomornya. Seperti itu. Blok semua nomornya. Hapus semua tentang dia. Dekatkan diri kepada Allah, menjadi laki-laki yang sempurna, jomblo fisabilillah, sampai datang kita waktunya menjemput jodoh kita. Kalau laki-laki seperti itu. Tidak ada kata putus asa di dunia ini. Umat muslim itu umat yang paling bersemangat. Kalau umat muslim itu putus asa, perang Badar yang 300 lawan 1000 mungkin tidak akan menang kita.
melawan Imperium Bizantium dan Imperium Persia, mungkin kita tidak akan menang. Lalu bentuk-bentuk ikhtiar merupakan adalah salah satunya adalah mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya. Man sabaro dzabiro. Setelah kita bersungguh-sungguh, maka kita bersabar. Man saro ala darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tidak boleh lesu, letih, lunglai. Itu salah satu dari bentuk ikhtiar. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Disiplin dan penuh tanggung jawab. Giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita ini apa? Belajar dan lain sebagainya. Maka kita harus giat dalam menekuni hal tersebut. Rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Pelajaran ini sulit, maka jangan ditinggalkan, ditekuni seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz? Aku ini tidak biasa untuk ikhtiar. Oh, santai, gampang. Untuk ikhtiar, maka harus ada beberapa hal terlebih dahulu untuk kita lihat bagaimana cara kita berikhtiar. Pertama, agar ikhtiar kita itu sampai kepada Allah adalah kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari sikap pemalas. Nah, untuk anak-anakku yang di rumah, baik pun yang di kelas, hindari sikap pemalas. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, berdoa. Jangan lupa, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan dalam proses ikhtiar. Yang lalu, giat dan semangat melakukan suatu usaha. Tekun dan melaksanakan tugas dan pandai memanfaatkan waktu. Setelah membiasakan diri dalam berikhtiar kepada Allah dengan beberapa poin-poin tadi, maka kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmah dalam berikhtiar itu? Hikmah dalam berikhtiar itu adalah pertama, tumbuh rasa semangat di dalam hidup, berusaha, kerja keras. Lalu yang kedua, merasa terpuas oleh batin. Batin kita terpuaskan dengan apa yang kita usahakan. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap keperwiraan yang dimiliki oleh orang yang mengambil jalur ikhtiar. Bagaimana dia tidak terhormat? Dia hanya butuh dengan Allah. Dia tidak mengemis dengan manusia. Ya, dia percaya ada kekuatan Allah dengan proses ikhtiarnya. Lalu apa? Hikmah yang selanjutnya, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan hartanya. Bijak ia diberi amanah harta oleh Allah. Terus itu karena apa? Karena harta yang dia dapat dari proses ikhtiar adalah harta yang didapatkan dengan hasil keringat, kerja keras, dan dia sayangkan kalau hartaku foya-foyakan saja. Lalu apa hikmah yang selanjutnya? Maka hikmah yang terakhir adalah terhindar dari sikap dan sifat malas. Itu ikhtiar kepada Allah. Oke? Itu saja pembahasan materi tentang ikhtiar. Maka tugas bagi anak-anak yang di rumah adalah satu, sebutkan bentuk-bentuk ikhtiar. Yang kedua, sebutkan bagaimana cara membiaskan diri dalam berikhtiar. Yang ketiga, apa saja hikmah dari ikhtiar itu. Yang keempat, dalil Al-Quran
yang menyebutkan bahwasanya ikhtiar adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Itulah tadi soal-soalnya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu doakan orang tua yang selalu membimbing kalian yang di rumah sana dalam proses belajar mengajar, dan juga doakan para teman-teman yang ikutin luring di sini, dan juga doakan guru-guru sekalian yang ada di sekolah. Akhirul kalam, dan jangan lupa di akhir nanti like, comment, and share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.